Teman-teman, kali ini saya mau membagikan materi tentang ini ya, salah satu architectural pattern di software itu namanya event driven architecture. Sesuai namanya ya, jadi ini nanti sistemnya dia eh, reaktif ya, jadi tidak tidak menunggu request, tetapi nanti ada suatu sistem di mana kalau ada suatu aksi tertentu, maka dia akan mengirimkan reaksi tertentu gitu ya. Kenapa namanya event driven? Jadi kalau ada suatu event tertentu, kemudian nanti akan ada aksi tertentu gitu ya dari suatu event tersebut. Aksinya apa? Nanti bisa macam-macam. Nah, ini salah satu ini ya model yang sistemnya itu terdistribusi gitu ya. Seperti microservice gitu ya. Cuma nanti nah biasanya ini nanti digabungkan gitu ya. Microservice itu kan perlayanan. Nah, kemudian secara request-nya itu nanti by event gitu ya, event driven. Nanti misalkan di sistem e-commerce gitu ya. Nanti misalkan ada orang check out. Nah, nanti kan ada suatu event ya, namanya check out. Nah, check out ini nanti dia eh, akan memanggil apa saja gitu ya. Oh, nanti akan berubah di pembayaran atau akan berubah di apa namanya jumlah stok barangnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti sifatnya seperti itu. Dia reaktif ya. Jadi nanti ketika ada event apa dia akan memanggil suatu endpoint tertentu itu misalkan, dan dia sifatnya asinkronus jadi tidak seperti REST API itu ya. REST API itu kan dia ada yang request kemudian ditangani server, server selesai memproses kemudian dikembalikan, kurang lebih seperti itu ya kalau kalau REST API itu. Nah, kalau di event driven ini nanti agak berbeda, jadi eh, nggak tunggu-tungguan gitu ya, tantangannya tidak tunggu-tungguan, dia mengirimkan kemudian eh, tanpa menunggu yang lainnya, itu proses selanjutnya juga memungkinkan. Nah, nanti coba kita lihat seperti apa ya detailnya. Nah, ini berangkat dari kekurangan sistem sinkronus ya, ya kayak REST API itu kan. Misalkan nanti yang microservice kemarin ya kasusnya ya, itu nanti kan kalau misalkan ada 10 service gitu ya, nah itu semuanya menggunakan REST API. Nah, itu kan dia harus nunggu ya, layanan satu dipanggil, oh kok belum selesai-selesai gitu ya. Sehingga nanti yang panggil memanggil layanan yang kedua lainnya nanti harus nunggu itu selesai. Atau nanti bahkan kalau time out, nah itu kan eh, di bawah-bawahnya juga memungkinkan untuk time out gitu ya. Nah, itu nanti memungkinkan juga terjadinya kegagalan di setelahnya gitu ya. Harusnya memanggil ini A, B, C, D, dia gagal di A yang B dan C gitu, nanti dan seterusnya itu dia akan gagal. Atau nyebutnya ini cascading failure, atau apa ya, ya kegagalan yang berantai gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini kan tadi ya HTTP atau REST API itu kan dia sinkronus atau saling nunggu. Jadi kalau dari klien dia request ke server, nah dia nunggu gitu ya, nunggu balasan server sampai kapanpun gitu ya. Bahkan kalau sampai time out pun dia ditunggu gitu. Nah, itu nanti kalau ada banyak layanan yang harus dipanggil, nah itu kan ada blocking di situ. Nah, misalkan ketika layanan A memanggil layanan B, layanan A harus menunggu atau blocking hingga mendapatkan respons. Jika layanan B lambat atau mati, antrian di layanan A akan menumpuk. Nah, hingga layanan A itu ikut kehabisan memori dan mati. Nah, kegagalan ini akan merambat mundur, melumpuhkan semua aplikasi, gitu ya. Layaknya satu domino ya, atau efek domino. Jadi nanti ya tergantung di service ini kan dia manggil service lainnya. Nah, service lainnya ini nanti manggil service lainnya lagi. Nah, nanti ada salah satu yang pilot gitu ya, atau yang fail itu kan dia numpuk-numpuk lagi. Di belakangnya numpuk, nunggu antrian, numpuk terus dan seterusnya. Ya nanti ya ada efek domino tadi. Nah, oleh karena itu disinilah ada suatu arsitektur namanya event driven.
Ini dia suatu apa ya, suatu komunikasi gitu ya. Komunikasi di dalam suatu sistem itu dia asinkronus dan dia terdistribusi. Ya ini biasanya digabungkan memang dengan si microservice tadi. Jadi di masing-masing service dia itu tidak menggunakan REST API, tapi nanti dia event driven ini. Di mana nanti sistemnya coba kita lihat lebih jauh. Nah, di dalam si event driven ini ada tiga komponen utama ya. Ada yang namanya publisher atau producer. Nah, ini komponen yang menghasilkan data historis atau event. Nah, ini dia yang aktif gitu ya, yang aktif memanggil gitu ya. Komponen ini mendelegasikan event ke dalam sistem tanpa memiliki ketergantungan terhadap pelayanan yang akan meresponnya. Nah, gitu. Jadi pokoknya dia tugasnya itu ya menghasilkan suatu event gitu ya, yang ngirimkan suatu event. Nah, ngirimnya kemana? Ke yang nomor dua ini, message broker. Jadi dia kayak perantaranya gitu ya. Nah, dia itu menerima event dari si publisher ini, kemudian disimpan gitu ya, disimpan dalam queue kalau kalau ada antrian, kemudian mendistribusikannya ke yang subscribe gitu ya, nah, atau subscriber ini namanya. Jadi misalkan ada event nih, event dari publisher, kirimlah ke broker. Nah, si broker ini nanti dia akan mendistribusikan gitu ya, mendistribusikan kemana? Yang subscribe ke si brokernya tadi. Nah, gitu. Jadi nanti ada 10 subscriber ya dia mendistribusikan ke 10-10-nya gitu ya. 10 subscribernya itu didistribusikan semuanya. Jadi si subscriber ini dia komponen layanan yang subscribe ya atau berlangganan pada jenis data tertentu. Layanan ini akan bereaksi secara asinkron setelah menerima distribusi event dari infrastruktur perantara. Jadi dia ya nggak ada proses blocking ya di sini ya. Jadi pokoknya publisher ya dia tugasnya ngirim event. Kemudian diterima oleh broker, broker kemudian ngirim ke subscriber. Nah, subscriber nanti tugasnya ngapain? Ya nunggu gitu ya. Nunggu kalau ada event tertentu dari broker, berarti dia harus melakukan sesuatu. Begitu. Oh ini kok ke bawah ya. Nah ini bedanya ya pendekatan yang sinkronus atau yang tadi contohnya REST API. Itu nanti dia eh, membutuhkan ketersediaan pengirim dan penerima data secara bersamaan dalam satu siklus koneksi. Nah, jadi maksudnya antara si klien dan juga server itu eh, ya tadi saling nunggu gitu ya. Jadi ada ketersediaan secara sama-sama gitu ya. Si kliennya mengirimkan request ke server, servernya juga harus available untuk mengirimkan respons. Seperti itu. Nah, kalau yang asinkronus itu eh, jadi tidak menunggu ya. Jadi si kliennya itu pokoknya dia ngirim aja. Nah, ngirim aja, kemudian si subscribernya dia pokoknya ya nunggu aja gitu ya. Nanti si brokernya dia yang akan mengolah. Jadi nanti si ini penerima memproses kumpulan data sesuai dengan kapasitas komputasinya sendiri secara independen atau decouple istilahnya. Nah, jadi ini kayak ada suatu event gitu ya, dikirim ke message broker. Namanya ini kategorinya event A gitu ya. Kirimlah ke event broker. Event broker tugasnya kalau ada event masuk ke sana, nah, dia akan mengirimkan ke semua subscriber yang dia subscribe ke event A ini. Nah, contohnya ini ada dua gitu ya. Nah, ini ada dua yang dia subscribe ke event tipenya A ini. Jadi dia dua-duanya dikirimi nanti, kirimi datanya gitu ya. Kemudian yang B juga kayak gitu. Nanti ada event gitu ya. Ini tipenya B, dikirimkan ke brokernya. Nah, nanti siapapun yang dia subscribe ke B ini, tipe event yang B ini, dia akan mendapatkan panggilan gitu ya dari si brokernya. Oh ini ada yang kirim event ke B kayak gini, gitu. Baru nanti dia diproses. Nah ini asinkronus ya, jadi kan nggak nunggu tuh. Pokoknya si event source ini ya, pokoknya dia ngirim aja. Apapun hasilnya nanti si diproses sama subscriber atau enggak, itu nggak dia pikirkan gitu ya. Pokoknya ngirim gitu aja. Begitu.
Nah, jadi gitu ya, Kak Raffi. Ini adalah jenis arsitektur yang memungkinkan aplikasi untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menghasilkan dan bereaksi terhadap event. Jadi ada yang ngirim, kemudian ada yang bereaksi terhadap event itu. Nanti dikontrol oleh si broker tadi. Suatu event dapat berupa apapun yang terjadi di environment, seperti perubahan status, mengirim pesan, menerima data, apapun itu ya. Pokoknya ada event yang dikirim gitu ya. Eventnya kan macam-macam ya, tadi jenisnya juga bisa macam-macam. Misalkan kalau supply chain, nah itu bisa pesanan atau pembaruan posisi truk, atau informasi status pengiriman, atau ada yang pembayaran gitu ya, atau ada kalau di e-commerce ya nanti misalkan ada dari pembayaran kemudian menuju pengiriman gitu ya, nanti nggak bisa seperti itu. Nah contohnya ini ya misalkan apa ini? Kayaknya yang di supply chain tadi ya. Nah ini kan ada request gitu ya, request untuk ngirim. Nah, itu nanti dia dikirim ke brokernya. Nah, ini salah satu broker yang terkenal itu apa aja Kafka namanya. Ada yang kirim ke sini. Terus pokoknya dikirim gitu ya. Oh ini saya mau request gitu ya. Nah, kemudian atau ada juga event yang ini kontraknya baru ngeloading gitu ya. Ngeloading mau ngirimkan. Atau dikirimkan ke Kafka. Kemudian atau oh ini barangnya sudah dikirimkan, sudah sampai lokasi ya, itu ngirim event lagi. Nah, jadi macam-macam ya eventnya. Nah, ini salah satu broker yang terkenal namanya Apache Kafka ini. Yang apa ya banyak digunakan juga ya. Selain itu ada Rabbit MQ itu juga bisa. Tapi lebih anu apa ya? Fiturnya lebih banyak si Kafka ini. Nah, tadi agar aplikasi itu dapat bereaksi terhadap suatu event, nah, dia itu harus subscribe dulu. Nah, ini salah satu manfaat menggunakan event driven arsitektur. Nah, itu dia memisahkan aplikasi satu sama lain. Berarti dia eh, dapat berkomunikasi tanpa mengetahui detail implementasi masing-masing. Nah, gitu. Ada intinya, pokoknya dia yang subscribe kemana. Nah, nanti kalau misalkan ya ada yang biru ini ya, ada yang biru dan juga hijau gitu ya. Nah, nanti yang biru ini dia, pokoknya saya ngirim ke kalau ada apa namanya perubahan gitu ya, perubahan tentang pengiriman. Nah, pokoknya nanti saya ngirim ke eh, yang hijau gitu ya. Nah, nanti siapapun yang subscribe ke warna hijau, dia akan menerima update itu. Nah, dan ini kan masing-masing terpisah ya. Dia nggak tahu ya gimana caranya memproses kalau dia subscribe ke hijau itu, apa yang dilakukan di dalamnya, kemudian data yang dikirim seperti apa, itu kan nggak tahu kalau dia nggak subscribe ke kelompok hijau ini tadi. Nah, itu istilahnya ya tadi ya, dikopel tadi ya, gitu. Nah, ini juga menambah fleksibilitas. Nanti misalkan dibuat per service gitu ya, yang masing-masing itu menangani fungsi tersendiri oleh tim tersendiri, itu nggak saling mengganggu satu sama lain. Gitu. Nah, ini analoginya kayak telepon dan juga kotak surat. Kalau telepon kan, oh ya, yang di yang menelpon dan yang ditelepon harus sama-sama online gitu ya. Artinya yang nelpon itu ketika dia mau calling, nah saat itu juga si penerima ya harus mengangkat gitu ya. Kalau enggak ya time out. Kalau nggak keangkat dia akan time out. Jadi ya harus sama-sama ada resource. Nah, kalau yang event driven itu analoginya kayak kotak surat gitu ya. Nah, jadi kita ngirim surat gitu kan. Kita ngirim surat kan kita eh, kirimkan ke ini ya pos gitu ya, ke kotak pos gitu ya. Nah, kotak pos itu ibaratnya kayak message brokernya. Nah, tergantung kita mau mengirimkannya kemana. Nah, setelah diterima baru nanti akan melakukan apa aja ya penerimanya. Apakah langsung dibales atau
menghubungi yang lainnya atau ya tergantung ya nanti melakukan apa. Nah, ini ya ibaratnya di couple itu ya istilahnya di couple itu. Jadi yang nah ini yang kanan ini ya asinkronus. Jadi nanti pokoknya dia manggil gitu ya. Manggil aja nanti tergantung yang dipanggil ini melakukan apa itu dan dia tidak tahu dia akan melakukan apa itu. Pokoknya saya mengirimkan event aja. Begitu. Nah, tadi kan dari bahasan tadi kan ada satu komponen utama yang penting gitu ya, itu namanya message broker. Ini kayak Pak Posnya gitu. Jadi dia yang intinya eh, menerima event dan juga mendistribusikannya. Nah, ini perlu sistem yang reliable juga ya. Kalau dia gagal di satu waktu, artinya kan ada informasi yang tidak tersampaikan ya. Ada event yang miss gitu ya, nggak disampaikan ke subscribernya. Nah, oleh karena itu ini perlu suatu sistem yang reliable. Nah, ada dua yang banyak digunakan, RabbitMQ dan Apache Kafka. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau si uh, RabbitMQ itu dia punya ini ya, fitur routing yang rumit untuk mendistribusikan pesan ke queue yang spesifik. Jadi pesannya dihapus selamanya oleh beberapa konfirmasi ini kalau yang si RabbitMQ kayak ibaratnya mirip-mirip Redis gitu ya. Ya in memory database. Mirip-mirip ya kalau Redis kan in memory database. Nah, ini mirip-mirip juga. Jadi dia ada antrian gitu ya, nyimpan antrian. Oh, ini mau data ini dikirim ke A, data ini dikirim ke B. Yang subscribe ke A, nah nanti dikirimi semuanya. Nah, itu nanti kalau sudah diterima gitu ya, sudah diterima sesuai settingan routingnya tadi, itu message-nya akan dihapus gitu ya. Eventnya yang dikirim ke RabbitMQ nanti akan dihapus. Nah ini ya tergantung sistemnya lagi-lagi ya, cocok nggak cocok ya, tergantung sistemnya. Nah, ini kayak untuk antrian gitu, misalkan itu ini cocok. Ya ada 10.000 antrian, kita perlu ada 10.000 user yang mau beli gitu ya di sistemnya. Nah, itu kan berdasarkan antrian itu. Nah kayak ini ya, kayak pernah ya mungkin ya teman-teman beli tiket itu nanti ada adalah antrian ke 1.000 gitu, harus nunggu 1 jam. Nah, itu bisa biasanya menggunakan yang in memory database ini bisa. Jadi nggak disimpan ke database seperti mirip RabbitMQ ya. Gitu. Nah kalau si Apache Kafka, dia pesannya tadi tidak dihapus gitu ya. Setelah dikirimkan tadi tidak dihapus. Nah, dia berfungsi sebagai distributed commit log. Jadi masih ada nyimpennya di sini. Hanya mencatat event secara berurutan. Konsumen bisa mereplay data, sangat cocok untuk data streaming skala masif. Nah, ini kelebihannya si Apache Kafka, ini dia throughputnya lebih gede ya. Jadi untuk aplikasi yang lebih besar dia lebih bagus. Dan dia plusnya lagi dia bisa nyimpan ini, nyimpan lognya gitu ya, nyimpan lognya. Jadi yang eventnya itu bisa di tracking gitu ya. Nanti sudah sampai mana, ini sudah dikirim atau belum dan lain sebagainya. Nah, nah ini ya contohnya ya. Apache Kafka, ini platform open source ya dia. Untuk distribusi event streaming yang dirancang untuk menangani data streaming secara real time dengan throughput tinggi, latensi rendah, dan toleransi kesalahan tinggi. Nah, ini fungsinya dia ya tadi untuk broker tadi ya, dia publish subscribe gitu ya. Jadi ada yang publish event, nanti disimpan si kakak, kemudian si subscribernya akan dikirimi data. Nah itu dia juga bisa nyimpan tadi ya, nyimpan dan memproses aliran data secara berurutan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sama ya, prinsipnya ada 3 komponen ya untuk si Kafka ini. Dia kan sebagai broker gitu ya, message broker. Dia ada si produser, dia ini yang eh,
terkoneksi ke Kafka untuk mengirimkan event. Kemudian ada konsumen. Konsumen ini yang akan dikirimi event, ya akan dikirimi event eh, di mana dia subscribe gitu ya. Misalkan dia subscribe ke topik tertentu, nah dia akan dikirimkan data ketika ada event yang masuk ke topik tersebut. Nah, ini ada topik ya. Ini ada broker. Brokernya itu dia bertanggung jawab untuk menyimpan dan beraplikasi si eventnya ini. Itu apa Kafka. Nah, terus nanti silakan ini ya, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya ini ya. Ini biasanya dikombinasikan dengan microservice tadi. Jadi layanannya itu nggak si service-service tadi ya kan microservice prinsipnya dia membagi perlayanan gitu ya menjadi perlayanan kecil-kecil, nah, masing-masing nanti bisa di, diatur sendiri-sendiri gitu ya, di maintain oleh tim yang berbeda, diatur sendiri-sendiri, deployment-nya beda-beda, cara buat aplikasinya, teknologinya dan lain sebagainya bisa beda-beda. Nah, untuk menghubungkan satu sama lain itu biar tidak ada eh, tadi ya efek domino karena timeout tadi ya, nah, itu diterapkanlah si event driven ini. Jadi menggunakan Kafka dia sebagai sentral event brokernya untuk menghubungkan masing-masing service-nya. Gitu. Nah, nanti silakan teman-teman coba kulik lebih lanjut lah. Kulik lebih lanjut kalau teman-teman yang berminat ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman minat di software engineering ini juga terutamanya web ya. Nah, ini juga salah satu yang wajib teman-teman bisa lah minimal pernah gitu ya. Soalnya ini di perusahaan-perusahaan modern, di perusahaan teknologi modern dia ya sudah gede mungkin mungkin yang kecil pun juga akan ke sana arahnya. Tapi biasanya sudah gede karena untuk resource-nya ini akan memakan resource yang besar. Nah, nanti silakan teman-teman pelajari ya kalau yang berminat di software engineering. Oke, nah selain itu, nah, mungkin sudah saya singgung juga ya. Walaupun tadi sistemnya itu bagus gitu ya untuk skenario tertentu karena dia asinkronus ada blocking tadi. Nah, tetapi nanti ada tantangannya juga. Ada hal yang harus dikorbankan gitu ya dengan kebaikan dengan kecanggihannya tadi. Nah, tantangannya apa? Nah, tadi karena dia asinkronus ya, dia tidak langsung sinkron datanya. Artinya apa? Artinya ya mungkin ketika ada data yang dikonsum gitu ya, data yang digunakan itu nanti nggak langsung tersinkron gitu ya. Mungkin ketika saya ngakses datanya masih belum berubah gitu. Padahal kan apa namanya sudah ada apa ya perubahan data gitu ya. Tapi sampai ke klien kok belum berubah gitu. Nah itu ada itu ya delay gitu ya mungkin ya. Jadi data tidak langsung sinkron atau istilahnya itu eventual konsistensi. Nah contohnya kayak gini ya. Nah kalau di REST API dulu ya. Kalau di REST API kan dia request langsung respon gitu ya. Soalnya kan ada blocking tadi ya request untuk nyimpen data. Nanti si server nyimpen data bla bla bla. Oh sudah selesai oke gitu ya. Nggak ada masalah. Nah dia disimpan saat itu juga data langsung berubah. Nah, ini itu istilahnya ACID ini ya, atomic apa sih ACID kemarin. Ininya data itu konsisten gitu ya, atomic konsisten. Saya lupa idenya itu, ya nanti dicari ya, silakan dicari. Pada intinya dia data itu sangat konsisten gitu ya. Jadi ketika ada satu yang ubah, yaitu yang diubah adalah itu dan itu langsung di database semuanya langsung berubah gitu ya. Nah kalau di driven ini nggak kayak gitu. Jadi misalkan ini, saat pengguna membayar inventory service, mungkin baru tahu 2 detik kemudian dari broker. Karena ini ya menggunakan broker tadi ya.
karena menggunakan broker ya. Jadi nanti misalkan brokernya lagi sibuk gitu ya, itu nanti kan dia memanggil si dia mengirimkan data ke subscribernya mungkin ada delay gitu ya. Ya mungkin delaynya bisa hitungan milisecond, bisa hitungan detik gitu ya. Jadi kan itu agak agak kurang konsisten gitu ya. Di sisi apa namanya? Mungkin sudah berubah, tetapi nanti gara-gara si brokernya dia delay, ya, itu nanti mungkin datanya yang akan digunakan di service lainnya itu belum berubah. Itu ada suatu kondisi yang tidak konsisten gitu ya, atau istilahnya itu eventual konsistensi. Jadi dia pada akhirnya akan konsisten gitu ya. Pokoknya nanti bakal konsisten, tapi nggak saat itu juga. Tuh. Nah ini tadi ya yang harus di trade off-nya ya, atau yang harus di apa itu dimaklumi gitu ya mungkin ya, harus diperhatikan, harus di. Nah ini selanjutnya, karena tadi ya sistemnya itu terdistribusi, dia apa ibaratnya mungkin subscribernya banyak sehingga nanti dia harus berkomunikasi dengan banyak apa namanya layanan gitu ya mungkin ya. Nah nanti dibaginya agak susah. Jadi kalau ada suatu error atau kita nge-tracing sesuatu itu agak susah. Terutama nanti yang berhubung ke banyak microservice gitu ya. Nah itu nanti susah ya tracing ya. Ini berhentinya di mana gitu ya. Flow-nya itu harusnya kayak gini, cuma kok gagal. Kita nge-tracingnya kan harus satu persatu. Oh ini ke sini, oke. Ini ke sini sudah ngirim. Ini ke sini harusnya ngirim tapi belum. Oh ternyata delay atau bagaimana. Itu akan banyak ya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. eh Gagalnya itu di mana itu nge-tracingnya agak susah. Gitu. Nah ini salah satu solusinya itu menerapkan distributed tracing. Jadi setiap request diberi ID unik, nah nanti ID-nya itu yang di tracing ya sampai mana sih gitu. Begitu. Nah ini kapan menggunakan REST API, kapan menggunakan event driven, itu lagi-lagi semua sistem itu tergantung kebutuhannya, tergantung bagaimana sistem itu akan digunakan dan dikelola. Contohnya ini, kalau yang REST API itu yang harus konsisten gitu ya. Konsisten dalam artian, pokoknya kalau ada yang lagi nulis data, ya di log dulu gitu. Jangan jangan sampai ada orang lain yang mau nulis data juga. Dan juga dia harus mendapatkan balasan saat itu juga. Ya kan ini validasi login, cek saldo, kemudian ya yang berhubungan dengan transaksi ya mungkin ya. Nah kalau yang event driven itu yang proses yang dapat dikerjakan secara sinkronus ya. Nah, atau misalnya ini secara background di belakang layar. Misalkan generate PDF, kirim email. Nah, ini kan nggak harus saat itu juga apa gitu ya. Kita ngirim email, udah tinggal klik. Kemudian ya mungkin disimpan dulu di dalam antrian, baru dikirim. Atau ini generate PDF. Itu pokoknya kita klik. Nanti kalau sudah selesai, ya udah nanti saya dikirimi hasilnya. Kan gitu. Nah, ini juga macam-macam ya. Ini yang REST API, alur bisnis sangat sederhana. Itu atau kalau yang EDA atau event driven itu alat bisnis memicu rantai kejadian ya atau event chain yang panjang dan kompleks berbagai layanan bisnis lain. Nah ini tapi cocok ya ini ya. Kayak e-commerce itu saya kira cocok ya. Misalkan nanti kita klik check out, itu kan nanti mungkin memanggil di apa ya, inventory, ngurangin jumlahnya. Kemudian memanggil sistem pembayaran yang ada, memanggil saldo, memanggil apa. Banyak ya kan ada event chain-nya ya.
atau juga ini sistem membebaskan thread klien dengan lagi-lagi nggak semuanya bisa menggunakan event driven ini ya, tergantung bagaimana yang sistem yang dibuat. Oke, itu yang ingin saya sampaikan teman-teman pada pertemuan kali ini.